dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo dari Prodi S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Firja Istiqomah Dukalang. Baik, dari materi tersebut yaitu yang pertama, enzim dan inhibisi enzim, yaitu suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisis semua aspek metabolisme sel. Di enzim tersebut ada dua karakteristik yang penting, yaitu tidak merubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Dan yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangannya. Lanjut ke struktur enzim, yaitu suatu enzim, holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, bagian non-protein disebut kofaktor. Cara kerja enzim, terdapat dua teori yang menjelaskan. Yang pertama, teori lock and key, di mana kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Yang kedua, teori inductive fit yang disebut dengan induksi pas, yang dikemukakan oleh Daniel Kenson. Lanjut ke jenis-jenis penghambatan. Yang pertama, penghambatan kompetitif. Dalam inhibisi, kompetitif inhibitor bersaing dengan substrat untuk tempat pengikat yang sama. Yang kedua, penghambatan non-kompetitif inhibitor tidak mengganggu pengikatan substrat dan sebaliknya. Yang ketiga, penghambatan tidak kompetitif dalam inhibisi tidak kompetitif. Inhibisi hanya berkaitan dengan kompleks ES. Penghambatan yang tidak dapat dipulihkan dapat menghambat, disebut dengan penghambatan irreversibel. Inhibitor mengikat enzim secara irreversibel melalui pembentukan ikatan kovalen dengan enzim. Secara permanen menonaktifkan enzim. Baik, selanjutnya yaitu DNA dan RNA. Nukleotida adalah ester asam fosfat dari nukleosida merupakan yang tersporilisasi, berperan serta dalam sejumlah besar proses biokimiawi. Yang paling dikenal adalah sebagai prekursor monomero RNA dan DNA. Asam nukleat tersebut yaitu disebut dengan polimer yang dibentuk oleh monokleotida. Fungsinya yaitu menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetika. Nukleosida ini merupakan semi N-glikosida dari purin dan pirimidin yang terdapat ikatan glikosida antara atom karbon 1 dari pentosa dan atom nitrogen yang disebut dengan N1. Dari pirimidin atau nitrogen yaitu disebut dengan N9. Dari purin polinukleotida polimer monokleotida ini dibagi menjadi dua, yaitu deoksi asam ribonukleat yaitu DNA, dan yang kedua yaitu asam ribonukleat yang disebut dengan RNA. DNA ini merupakan struktur yang dibangun oleh K pentosa yang disebut dengan fosfat dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. Lanjut, DNA ini terdiri dari tiga struktur, yaitu bagian yang disebut gene regulatory segment yang mengandung struktur terlibat pada proses inisiasi dan pengaturan proses transkripsi, dan ekson tersebut di bagian yang mengandung kodon untuk translasikan oleh mRNA menjadi protein. Intron di bagian struktur yang tidak mengandung kodon, intervening sequence. DNA terdiri dari dua untai yang saling komplementer membentuk heliks ganda tetap
Tetapi RNA hanya terdiri dari satu untai tunggal, akan tetapi dapat melipat dirinya dalam suatu aturan tertentu. Basa pada RNA sama seperti DNA, kecuali timin diganti oleh urasil. Ada 3 macam RNA yang penting, yaitu yang pertama mRNA yang disebut dengan messenger RNA. Yang kedua yaitu RNA yang disebut dengan ribosomal RNA, dan yang ketiga yaitu tRNA yang disebut dengan transfer RNA. Selanjutnya yaitu replikasi yang mengikuti pola dispersi akan menghasilkan 2 utas ganda baru yang masing-masing terdiri dari utas lama dan utas baru yang disusun secara selang-seling. Michelson dan Stahl telah membuktikan bahwa kedua pola ini tidak benar, dan yang benar adalah bahwa replikasi DNA mengikuti pola Semiconds, bahwa ekspresi gen dilakukan melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Selanjutnya yaitu mutasi gen yang dimulai dengan isolasi muatan tertentu. Mutasi yang merugikan muncul sebagai perubahan karakteristik organisme. Fenotipe yaitu di karakteristik organisme yang dapat diamati, sedangkan genotipe yaitu sifat genetik organisme genetik modern. Gen tersebut ada 2 macam, yaitu gen aktif dan gen tidak aktif. Faktor penyebab suatu gen aktif atau tidak adalah yang pertama yaitu umur. Gen tidak aktif tidur pada waktu bayi dan baru aktif yaitu setelah dewasa. Yang kedua yaitu letak. Ada gen yang tidak aktif di tempat tertentu pada tubuh, tetapi tidak aktif pada jaringan lain. Yang ketiga yaitu jenis kelamin, yaitu gen yang menghasilkan kumis tidak aktif pada wanita, sedangkan pada pria yaitu aktif. Selanjutnya yaitu metabolisme, memiliki 2 arah lintasan metabolik, yaitu katabolisme. Katabolisme ini merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Metabolisme karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida dan lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Metabolisme protein. Protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 suasana asam. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus. Protein dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida besar. Metabolisme lemak. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Yang terakhir yaitu gangguan pada metabolisme terjadi ketika proses metabolisme di dalam tubuh gagal dan menyebabkan tubuh memiliki sedikit zat penting yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Selain itu, gangguan metabolik biasanya bersifat genetik yang dibawa oleh orang tua. Gangguan metabolisme memiliki berbagai macam bentuk, antara lain yaitu kehilangan enzim atau vitamin yang diperlukan tubuh untuk reaksi yang penting. Reaksi kimia abnormal yang menghambat proses metabolisme. Terdapat beberapa penyakit yang terlibat dalam proses metabolisme seperti hati, pankreas, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Sekian itu materi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.